Pada kesempatan kali ini gue akan berbicara dengan salah satu orang yang di eranya tahun 2007 namanya cukup tersohor dan disegani di kalangan pelajar Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Beliau merupakan salah satu narsum yang namanya cukup tersohor dan di kalangan pelajar jika disebutkan namanya membuat hati bergedip. Siapakah beliau? Kita akan kupas tuntas hanya di Tyrock Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya gue bisa duduk bareng dengan Bang Ari yang sebelumnya juga gue pernah bilang jejak beliau selama menempuh sekolah di Putih Abu-Abu kalau bisa dikatakan luar biasa, apalagi di eranya 2007. Siapa yang gak kenal dengan beliau? 2007 jalur Daan Mogot, sepanjang Daan Mogot penuh dengan sukacita dan banyak mengurai kenangan, Bang ya. Nah, dan gua nggak akan berlama-lama, gua akan langsung tanya kupas tuntas di sini dengan Bang Ari langsung. Bang Ari, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Man. Sehat, Bang ya. Sekarang kesibukan apa nih, Bang nih? Kerja, Man. Kerja ya? Iya. Di perusahaan swasta. Swasta. Retail. Oh, retail, bergerak di bidang retail. Oke, Bang Ari. Sebelum kenal 1 DKI, apakah Bang Ari sudah punya cita-cita masuk sekolah selain 1 DKI itu? Mungkin Bang Ari bisa menceritakan perjalanannya ini dari SMP, karena dari SMP aja Ane udah pernah denger nih. SMP aja Abang udah ngeributin SMA gitu. Coba mungkin Abang bisa menceritakan sini, Bang. SMP memang udah kepikiran mau masuk DKI karena di tongkrongan pulang sekolah itu Sumberbor ya tepatnya. Ya. Karena SMP gue dulu di Saceng. Oh, Satu Cengkareng. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 pertengahan lah. Memang mayoritas kan kebanyakan anak DKI kalau pulang sekolah nongkrong di sana. Gitu. Jadi ada kepikiran sih masuk di DKI. Jadi dari SMP emang udah sering yang ngerasain yang namanya bentrok ya. Sama SMA, terutama dulu gua di Sacing tuh SMP bentroknya sama SMA Al-Huda. Oh, SMA Al-Huda. SMA Al-Huda. Al-Huda dari kelas 1 sampai kelas 3 memang sering ke Al-Huda. Itu rutin tuh ketemu Al-Huda? Seringnya di hari Sabtu. Oh, seringnya di hari Sabtu. Biasa kalau anak-anak SMP dulu sekolah masih masuk. Gue ikut SMA-nya sih waktu itu tuh. Oh, ikut SMA Sacengnya. Waktu zaman SMP. Pertengahan kelas 3 gue pindah ke Persada. Memang nggak asing ya sekolahan. Jatuhnya sekolahan yang ya dibilang bebas lah, di Persada itu. Jadi gue di Persada itu ngambil ijazah SMP aja sih. Ya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan melanjutkan di Persada ya? Di Persada. Oke. Nah, Bang, Abang udah mengenal nama 1 DKI, tapi udah tahu belum sekolahannya sebelumnya? Belum tahu, Bang. Lalu siapa orang yang berjasa mengantarkan Abang ke sekolah DKI? Dulu abang-abangan. Abang-abangan? Ada. Siapa tuh, Bang? Dari Poncol. Oh, dari Poncol sendiri? Iya, Bang Ipon dulu. Oh, Bang Ipon. Mungkin Abang mau kirim-kirim salam nih buat Bang Ipon. Bang Ipon, sehat selalu ya. Oke, Bang Ipon, dan waktu kita mampir sini kita ngopi di warung Japan. Gue masuk DKI sama Bang Ipon. Dianterin sama beliau? Sampai pendaftaran tuh, sampai gue masuk. Sampai Putih Abu-Abu? Putih Abu-Abu. Bang Ipon itu. Bang Ipon ya. Nah, Bang, di kelas 1 sendiri, Bang, kalau bicara
jumlah personil nih, khususnya dari basis abang sendiri JBR ya, Ya. berapa banyak waktu itu bang di angkatan abang kelas satunya? Kalau di angkatan gue lumayan cukup banyak sih man, kelas Iya. 1 itu kurang lebih kelas satunya ada 10-an orang. 10? Ya. Itu ya, JBR aja? JBR aja, Oh. belum kali deresnya. Mm-mm. Waktu zaman gua kelas 1 ya, Iya. baru daftar. Itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Yang gua kelas 1. Mm-mm. Terus tapi dengan berjalannya waktu ya banyak juga yang nggak Gugur di tengah melanjutin. jalan. Iya, ada beberapa orang Oh. di angkatan gitu. Tapi kebanyakan sih yang masih lanjut. Masih lanjut Sampai lulus. ya. Alhamdulillah. Nah bang, di JBR sendiri kalau secara keseluruhan abang kelas 1 sampai kelas 3 berapa banyak bang? Lumayan man, kalau angkatan gua kelas 1 itu lumayan banget. Kurang lebih ada JBR aja itu bisa 25 orang. 26 orang? Ya. JBR tok no? 25. 25 ya? Ya, JBR aja. Oh. Lumayan. Oke. Kita akan berbicara JBR nih bang. Artinya apalagi kita bicara di barat nih bang ya. Di eranya abang waktu kelas 1, sekolah-sekolah mana tuh yang sering ketemu? STM mana? Biasanya kan banyak nih bang. Ya. Yang sering ketemu sih pasti Kampung Jawa man. Kampung Jawa. Kampung Jawa. Di era gua kelas 1 itu memang Kampung Jawa pun lumayan banyak ya. Lumayan. 7 ya. Oh. 6-nya pun masih ada. Oh. Gua kelas 1 itu masih banyak, masih lumayan. Wah, dikatakan serem lah. Gua kelas 1 gua ngerasain 6 itu lumayan. Oh. 7-nya pun masanya masih banyak. Masih banyak. Ya. Masih imbang lah kalau sama DKI. Nah, JBR Cengkareng, jaraknya nggak berjauhan nih bang. Itu sering nggak sih atau acap kali nggak bentrok dengan anak-anak Cengkarengnya anak Jawa tuh? Kampung Jawa, Cengkareng lampu merah man ya. Iya. Memang dia di lampu merah. Kalau siang itu kan Kamput, kalau Iya. paginya memang Kampung Jawa 7. Oh. Kalau gue pribadi basisnya di Jembatan Baru. Kan sering kalau misalkan biasa kita pakai waktu man. Oh, main waktu. Main waktu itu kalau misalkan si Kampung Jawa pagi berangkat, kalau menurut gua paling telat itu jam 6:30. Paling itu udah telat. telat. Kalau udah jam 6:30 dia belum lewat biasanya, ya kan? Apa namanya? Kalau udah JBR banyak dia biasanya nggak mendeng. Nggak mendeng. Rapi gitu. Tapi kalau misalkan pagi jam 6 lewat 10, lewat 5 itu biasanya dia mendeng. Karena memang jamnya dia sih. Tapi pernah gak ketika di JBR abang nih baru masuk sekolah itu ketemu dengan anak Kampung Jawa? Sering. Bahkan gue pernah dulu baru pertama masuk, malah gue ngeliat sendiri. Gue kan jembatan tuh kan, gue turun di Jembatan Baru, mobil biasa kalau C10. ke C10. Oh. Gue nyebrang, pernah gue pertama itu gue lihat anak mana nih di patah. Mendeng dia. Mendeng. Kan namanya gue pribadi belum tahu itu. Iya. Kampung Jawa, ternyata memang Kampung Jawa itu jam 6 lewat 10 lah lewat dia. Cuma kalau siang sedikit kan anak BKI-nya juga lumayan banyak. Iya. Baru bisa ketemu, bisa duduk juga di JBR. Oke. Nah itu pernah bentrok bang? Pernah Di JBR? sering banget. Seberapa sering Ya? Kalau pokoknya kalau ketemu pas Jawa lagi lewat, gua mau berdua, bertiga, itu pasti ributnya. Karena dia juga ngelewatin JBR ya. Betul. Karena dia mau sekolah ngelewatin JBR. Sama dalam halnya kita anak DKI ngelewatin banyak jalur. Ya tantangannya di Danau itu lumayan banyak. Iya, karena kita ketahui sendiri bang ya, di dan sepanjang jalur dan Mogot titik-titiknya itu udah pasti beda-beda sekolah tuh. Artinya secara intensitas abang lebih sering ketemu dengan STM Kampung Jawa. Bagaimana dengan sekolah STM Budut? STM Budut kayaknya kalau waktu gua kelas 1 masih ada ya man. Masih ada. Dia lebih pagi dari Kampung Jawa. Mungkin jam 6 kurang 10 dia lewat, tapi gua pribadi pun jarang ketemu Budut.
waktu gue kelas 1. Nah, DKI dan PLO bang, di eranya abang nih, itu masih gabung atau memang sudah sedikit renggang bang di waktu kelas 1? Kelas 1 sih jarang man. Jarang Kalau gabung sama PLO. Oh. Tapi kalau sama kayak Harja 96 dia masih ikut kita Oh, di ikut. Jembatan Baru. Oh. Kadang kalau di Harja juga anak Harja turun, kita masih gabung. Masih gabung ya? Kalau PLO gua kelas 1 Jarang. jarang. Oke. Pernah terjadi bentrok parah bang ketika di Jeber? Yang seingat gua dulu, gua pernah gua kelas 1 Iya. berdua sama kakak kelas Bayu Cina ya. Iya. Karena panggilannya yang sering disebutnya Bayu Cina. Bayu Dia kelas Cina. 3, gua kelas 1 tuh. Oh. Ya pernah gue berdua pun. Itu kronologisnya seperti apa tuh bang? Jadi gue baru nyampe, nggak lama Bayu datang. Selang 3 menit kali, nggak taunya Jawa tuh udah nyebar man. Di Jeber? JBR. Oh. Jadi sebelum tangga penyeberangan, Oh. udah nyebar lah pokoknya. Karena kayaknya dia udah siap semuanya. Oh. Ya, kebetulan waktu itu gue cuman berdua, Bayu pun cuman megang kopel nggak salah. Oh. Gue itu cuman batu, sempet ributin sebentar ya gue masuk ke dalam. Oh lu cabut ke dalam? Cabut dalam gue Bayu. Waktu yang seinget gue ya man. Iya. Itu bener-bener di awal lu masuk bang tuh? Enggak, udah berjalan kurang lebih 2 minggu lah. Sudah berjalan 2 minggu. 2 minggu. Oke. Gua flashback ke belakang nih bang. Lu sendiri mengalami penataran gak sewaktu sekolah? Kalau penataran semua kalau seinget gue cuman gini ya, kelas 1 dikumpulin. Oh. Basis Cengkareng, basis Jembatan Baru, basis Kalideres, Gantung gitu kan. Itu ada yang ngumpulin juga. Terutama ya abang-abang kelas 3-nya itu. Lu anak mana ditanya gitu. Iya. Rumah lu di mana? Di Kosambi. Oh, berarti lu ikut Jembatan Baru gitu. Artinya maksudnya gini loh. Pada umumnya, bukan pada umumnya sih. Mungkin ada beberapa di STM yang ketika penataran lu harus makan cabe, permen dari mulut ke mulut. Ketika lu di DKI seperti itu Nggak Enggak. ada. Yang seingat gue ya udah itu aja. Lu kalau bisa bawa BB dah buat jaga-jaga diri sendiri juga sih sebenarnya. Iya. Itu aja. Dan itu penataran itu pasti semua udah tahu lah. Pasti yang ngelewatin setiakawan. Itu baru kita di situ ketahuan. Namanya ribut, baru penataran gue inget banget ya itu di situ. Di Setiakawan. Di Setiakawan. Oke. Sebelum kita lanjut ke Setiakawan, Bang. Bicara rute nih, Bang ya. Dan titik-titik rawan yang ada di sepanjang jalur dan Mogot. Lewat sedikit ada Harja, Jembatan Gelas, Ya. Sahabat, Sahabat. terus Jembatan Gantung, Taman Kota, Pesing, Sing. Ayam, Macan, Grogol, sampai Setiakawan. Artinya abang kurang lebih melewati beberapa titik-titik rawan. Mungkin ada dari teman abang sendiri ataupun rival. Iya. Kiat seperti apa yang abang bisa lewati jalur tersebut? Jalur tersebut ya memang gua bareng-bareng sih man. Memang titik rawan itu waktu gua kelas 1 itu pertama memang Sahabat. Yang pertama nih. Jadi Jembatan Baru masih DKI lah ya, tempatnya DKI. Terus di Gelas waktu zaman gua kelas 1 itu jarang. Nah di Sahabat ada, paling nggak banyak juga. Itu anak mana? Anak Kampung Jawa ada. Kampung Jawa. Kampung Jawa. Oh. Pernah bentrok juga di situ? Paling bentrok dia keluar masuk lagi gitu. Keluar masuk. Kalau lagi. zaman di Sahabat ya, waktu kelas 1. Nah, lanjut ke Sahabat ya Jembatan Gantung. Jembatan Gantung udah ada DKI lagi. Basis dari Jembatan Gantungnya bang Jembatan ya? Gantung. Taman Kota? Taman Kota selama gue masuk di kelas 1 itu nggak jarang ribut di Taman Kota. Paling titik rawan lagi kita mulai ya itu di Pesing. Pesing pasti itu. Oke bang, berbicara di Pesing,
pernah punya kejadian ataupun bentrok parah dengan anak kampung jauh di Pesing? Pernah man. Oh, Tapi udah kelas 2. oh kelas 2. Di kelas 1 sendiri Sering juga sih. sering juga. Ya. Mungkin bisa abang ceritakan tuh bagaimana ketika abang bentrok di Pesing, karena kan bicaranya abang kelas 1 kelas 2 artinya berbeda dong. Ya betul. Nah, di kelas 1 sendiri seperti apa tuh bang? Di kelas 1 tuh sering kalau ribut sama kampung Jawa ya, dia di jalur yang mau ke Angke tuh man. Nah, tapi di jembatan itu, sebelum jembatan itu Poglar ya Iya. namanya ya. Itu ada anak DKI-nya man. Oh, ada anak DKI. Ada kelas 3-nya ada, kelas 1-nya yang barengan gue itu ada. Jadi kita kalau misalnya memang mau bentrok sama Jawa di Pesing, itu pasti teman-teman kita udah mau turun. Kalau misalnya banyak, tapi kalau misalnya sedikit biasanya sih Enggak. enggak. Jadi anak Pesing itu paling jalan tuh apa namanya, ngawal mobil. Ngawal mobil. Tapi kalau di Pesingnya banyak, itu pasti teman-teman yang di Pesing Poglar itu suruh turun banyak udah baru turun. Kita pernah ribut juga, Parah. lumayan. Bagaimana kejadiannya? Jadi kita udah turun dari situ, Jawa udah nyebar ribut, tapi seseringnya sih memang kita tembus man kalau di Pesing. Ya jarang ya, karena waktu gua kelas 1 balik lagi kalau di Pesing. Jarang ya. Ya, pasti dia tembus balik ke jalur yang ke kiri itu. Pesing. Iya. Nah, itu kan bicara Pesing. Maju sedikit ada Ayam dan Gang Macan. Yang macan. Ah, pernah punya kejadian ketika di Ayam ataupun Gang Macan ketika abang kelas 1? Kelas 1 pun karena di channel sebelah ya Bomber DKI lah ya, karena sama anak kampung Jawa ya, gue juga ada man. Oh, itu ada. Itu abang ada kejadian? Ada kejadian. Nah, mungkin abang bisa menggambarkan bagaimana situasi dan kondisinya saat itu tuh bang? Mantek dia. Mantek Banyak banget di Gang Macan. Flyover KFC ya. Iya. Dulu kan belum kayak flyover belum jadi. Belum ada. Bukan flyover, apa namanya? JPO. Oh ya, JPO. JPO KFC. Di situ. Jadi daripada nyebar, kita biasa turun, biasalah kita turun, kita siap-siap ambil batu, ambil bambu atau yang megang BB ya udah persiapan. Waktu kejadian abang-abang kena itu ya real itu gua ada juga sih. Ada. Ada. Itu kejadian seperti apa tuh bang di sana? Itu kalau gua ingat ya man ya, itu ribut udah sempet agak mundur sih. Dari Jawa tuh. anak Jawanya udah sempet mundur. Udah sempet mundur. Jadi ada alumninya nyerobot ya kan. Langsung memang gue pribadi pun gue udah duluan itu dilewatin. Jadi dilewatin. Sama yang lain itu, jadi langsung fokus ke ya yang dituju aja. Nah, di situ. Itu posisinya dalam keadaan seperti itu anak Jawa udah dia mundur ke belakang. Sempat mundur. Kemudian muncullah. Ada alumninya. Lu dilewatin tuh bang? Lewatin. Gua aja udah siap kaki 1000 ya man, siap lari dah. Ya untungnya dilewatin banyak yang cuma satu yang gitu. Real tuh di depan. Nah, artinya gini loh bang. Bicara posisi saat itu, ini abang dilewatin dong. Iya. Des. Si alumni tersebut menuju salah satu orang dari pihak 1DK ini bang. Setelah mengenai, otomatis dia balik lagi tuh. Enggak, dia cabut. Langsung cabut. Langsung masuk ke gang. Masuk gang apa namanya? Karya. Bukan karya lurus ya. Di sebelah sini man masih dari flyover kan ada gang kecil tuh. Nah, jadi masuk, tapi dia masih nongol, nggak ngilang. Iya. Dia udah pas ngenain ada masih. Dia lari tapi masih sempat balik badan. Kita juga aduh ngeri juga sih. Mau masih nimpain juga ngerinya keluar lagi, nyerobot lagi. Akhirnya udah jalan. Berangkat lagi sampai ke Grogol. Sampai di Grogol. Itu bisa dikatakan jadi shock therapy juga nih buat abang. Banget kan. Karena teman di depan sendiri abang-abangan. Iya. Wah, yang gua anggap cukup lumayan lah ya, serem lah gitu masalah
bentroknya atau apa dia sampai kena, apalagi gua nih gitu kan yang nggak tahu medan lah itu kan. Iya. Hampir baru berjalan 6 bulan itu kelas 1 kena abang-abang. Setelah kejadian itu bang, kan abang yang tadi abang bilang jalan nih ke Grogol, artinya di depan Grogol itu udah ada setia kawan. Iya. Ketemu bentrok lagi apa enggak? Pasti. Tapi kalau untuk kejadian itu kayaknya enggak. Kita ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Rumah sakit ke Sumber Waras kebetulan. Enggak sekolah. Enggak berangkat ya. Itu merupakan salah satu momen, kalau secara pribadi nih bang, down gak sih ngeliat depan sendiri? Jujur, down banget. Waduh, gue masih lanjut gak nih sekolah gitu. Karena kan memang jalur BK itu ya lumayan. Titik amannya lewat mana gitu kan. Kalau enggak ya pribadi gue lebih aman itu bareng-bareng ikut basis jaga. Itu menurut gue sih. Kalau sendirian berangkat misalkan itu hawa takut, hawa down pasti ada gitu. Tapi kalau misalkan rame-rame ya agak tenang juga gitu. Nah, artinya bukan berarti tidak ada jalur yang aman dong bang. Di DKI sendiri punya juga zona nyaman. Apa alasan terkuat abang memilih untuk ngebasis? Kalau ngebasis itu kita banyak teman sih man. Jadi walaupun kita bentrok nih, kita rame-rame, dia rame-rame. Jadi walaupun kalah kita masih bisa lari gitu kan. Jadi kalau misal memang sendiri, aduh, gue mikirnya dulu was-was aja sih. Jadi jarang kalau misal sendiri. Pernah pun ketinggalan ya, gue nggak sekolah. Gue siangan nih, gue nggak ke sekolah, udah pulang lagi. Pilihannya cuma dua, kalau bentrok antara menang dan kalah, artinya bang bisa sekolah atau nggak sekolah? Iya, betul. Kalau misalkan titik rawan terakhir lah ya, menurut gue sih ya setka. Setia kawan. Bang, di setka itu coba mungkin abang bisa gambarkan situasi dan kondisinya bang saat itu tuh bang, waktu kejadian teman abang kena. Siang. Ya. Kejadian siang. Jadi kita sebelum rel di depan ITC lah ya, ITC Roxy, kita udah siap, udah nembak. Jadi memang guna kita kelas 1 kan pasti ada meraba-raba yang dari kelas 3 yang pengalaman lah ya. Betul. Ngeliatin setka seperti apa gitu kan. Kita udah dibilang, udah ambil batu atau apa gitu kan, yang penting buat kita pegangan gitu kan. Jadi di rel tuh udah kebagi tuh man, dari setiap kawan tuh. Ini siang man. Kita udah jalan barengan. Jadi ketika kelas 3 pokoknya jangan ada yang mundur, tembusin. Nah, itu kita tembusin, dia sempat masuk sedikit ke gapura, ternyata dia lebih banyak lagi masanya dia ngetik balik ya. Dari situlah kebetulan yang korban itu kakak kelas gue itu nabrak bajai man. Nabrak bajai. Jadi jatuh ya udah di situ sampai orang bilang ya disayurin lah, kita semua pure cabut sih. Nggak ada yang ngebalikin bang? Nggak ada untuk kejadian itu. Jadi kita tahu pun setelah temen gua kena, dia masih bisa berdiri ya kan, masih bisa teriak anak-anak parah nih gitu kan. Akhirnya dibawa ke Sumber Waras. Siang itu. Iya. Itu kejadian di setka sering banget pribadi sendiri. Aduh, kalau udah di setka kalau dibilang ya was-was terus ya. Karena ini masih banyak banget waktu kelas 1 ya. Waktu kelas 1 bang ya. Nah, artinya gini loh bang, mungkin itu beberapa kejadian dari yang tadi abang bilang, depan mata kepala sendiri, abang-abangan kena. Iya. Di setka pun juga temen kena. Kalau secara mental dan ini down banget gak sih? Down banget man, asli. Makanya gue kadang berpikir ya
aduh gue masih bisa lanjut nggak nih sekolah, karena jujur titik rawan itu memang benar di situ udah, itu yang benar-benar bikin down. Waktu gue kelas 1 benar-benar hampir jauh siang itu masih banyak banget. Itu yang membuat abang sedikit, bisa dikatakan bukan sedikit ya, mungkin down bang. Iya. Oh. Dari kejadian itu masih ada kejadian-kejadian lagi bang di sepanjang abang kelas 1? Masih man. BDN juga dulu masih aktif juga. Oh BDN juga aktif? BDN aktif. PRT. Kita kalau pulang dari Setka masih bisa ngelewatin, masih harus ngelewatin PRT ya? Susilo. Iya. Yang di dekat Trisakti. Oh belakang Trisakti sekolah Iya. PRT itu? Itu masih lumayan banyak man. Masih? Iya. Dia sempat ngelawan DKI juga bang? Ngelawan. SMA dia ya, iya. Ngelawan dia. Sering tuh kalau udah di Susilo, yang gue sering inget nih kalau hari Jumat dia pasti ada. Pasti ada tuh? Ada dia. Pagi atau siang tuh bang? Siang, yang seringnya siang. Oh yang sering siang? Siang, PRT. Jadi dia udah kadang kalau lagi banyak deh dua jalur juga. Tapi kalau nggak begitu banyak ya satu jalur. Satu jalur? Ya. Itu PRT. Walaupun SMA dia tetap masih gitu kayak, karena memang kalau seingat gua dia masih banyak anak setia kawan ya Mbak. Anak PRT. Udah terbiasa juga dulu sama DKI. Oh. Zaman gua kelas 1. Waktu kelas 1. Iya. PRT, BDN. Artinya nih DKI ini rame juga musuhnya bang? Banget man. Gua ngerasain kelas 1 udah wah banyak banget. Banyak banget ya. Menurut gua pribadi ya. Selain dari yang dekat-dekat Jeber kan tadi abang bilang ya, di kelas 1 96 Harja Iya. masih berkawan dekat dengan satu DKI. DKI. Selepas dari situ kan udah nggak ketemu. Iya. Artinya DKI sendirian nih. Sendiri. Oh. Jalur setia kawan lewat sedikit Gang Subur. Berangkat nih ya. Ya. Iya. Berangkat Gang Subur. Gang Subur baru depan sedikit. Biasanya biasa anak DKI itu bang. DKI di ACC. Di ACC. Iya. ACC nanti ketemu lagi Kemakmuran. Kemakmuran. Maju sedikit Harmoni. Oke, kita akan membedah di Gang Subur. Pernah punya kejadian di waktu kelas 1? Pernah inget dulu kalau nggak salah ketika dia ulang tahun pagi. Itu anak mana yang ulang tahun bang? Budut. Budut. 20 Mei. Oh. Ulang tahun Budut kan 20 Mei man. Pernah dia mantengin, cuman nggak banyak juga sih. Kebetulan DKI-nya juga nggak full. Kalau nggak salah itu basis kalideresnya masih di belakang. Masih di belakang. Jadi kita duluan. Itu nggak lebih dari 15 orang. Nggak lebih dari 15 orang. Kita baru ingat pas nyampe Setka, kebetulan Setka sepi man. Pagi, itu pagi banget. Jam 6:30-an lah. Jadi setia kawan pun masih sepi. Ini pagi ya man. Nah, Budut udah siap tuh. Cuman alhamdulillahnya kita semua kompak. Bisa menang tuh man. Lawan Budut tuh ketika dia ulang tahun. Dan kebetulan ada alumni juga yang gue inget dari kampung dari Budut sendiri tuh 2 orang. 2 orang. 2 orang. Itu kejadiannya kayak gimana tuh bang? Amprokan begini? Dia udah nyebar juga. Oh. Udah nyebar juga. Untungnya kebetulan anak-anak ya kompak lah walaupun sedikit. Sebenarnya udah was-was wah bisa tembus nggak nih? Karena kan kita dengar ulang tahun Budut 20. Iya. Tapi tembus mana? Tembus. Dia sampai masuk ke dalam kita bisa sekolah. Bentroknya itu lama? Nggak lama. Palingan juga 7 menitan lah. Jadi ketika kita turun udah nyebar, dia udah nyebar juga. Cuman hanya sebentar, beberapa anak-anak dia juga langsung masuk ke dalam. Singkat bang ya? Singkat bener. Nggak lama itu. Nggak lama ya? Cuman ya pribadi kita DKI bangga man. Bangganya pas ketika ulang tahun, memang dia juga nggak banyak, tapi kan kita dengar wah 20 Mei ulang tahun Budut gitu. Dia kalah. Di situ Budut ulang tahunnya sendiri jebol ya? Iya. Jebol. Lewat itu di Gang Subur bang. Iya. ACC aman. Base-nya DKI. Maju sedikit nih bang, Kemakmuran. Kemakmuran pernah juga man gue ngerasain sampai gue pernah inget tangkep Di
di pospol Roxy situ Pak. bukan, pospol Harmoni kan ada tuh sebelah kanan tuh. Oh iya. Yang kecil. Iya iya. Pospol. Itu kejadiannya gimana bisa ketangkap? Sama kejadian gua cuman sedikit juga. Kalau itu kayaknya sedikit lah. Berangkat duluan juga, masih gelap juga itu. Biasa Blok M kalau berangkat juga kampung Jawanya pagi dia. Kalau misalkan jam 7, kalau kita berangkat itu masih bisa ketemu. Masih bisa ketemu sama anak Blok M ya. Blok M di pertigaan Harmoni itu. Gue pernah udah nyampe Harmoni pertigaan. Waktu itu nggak banyak juga man, kurang lebih nggak nyampe 10 orang. 10 orang itu, nah dia lumayan. Namanya Blok M ya. Bentrok sebentar emang kalah juga sih, gue cabut juga. Terus lama apa enggak itu kejadian? Itu lumayan, kalau itu lumayan. Ada 10 menit masih bisa ada perlawanan lah. Tetap kalah juga sih. Sampai gue ketangkep, waktu itu gue pegang mistar. Karena zaman kelas 1 gue nggak berani ban, yang namanya suruh bawa BB pun nggak berani. Yang penting gue udahlah ada pegangan mau batu kayak mau bambu kayak yang ada aja, situasional artinya iya. Tapi kalau untuk dari awal dari rumah suruh bawa BB, emang gue orang mungkin di DKI gue kelas 1 orang yang jarang bawa BB ya. Jarang bawa ya? Karena gue berpikirin gue kalau gue ketangkep gimana orang tua. Sedangkan orang tua sekolah ribut pun dia nggak tahu. Jadi sampai gue nanti kalau ketangkep seperti apa. Dan itu pun yang gue bilang tadi, Mistar kalah. Gue ketangkepnya sih sama orang-orang pada bawa motor. Biasalah. Sama warga berarti? Sama warga. Tangkapnya sama warga, sempet dipukulin ya. Oh sempet dipukulin sama warga bang. Jadi orang bawa motor berhenti mukulin. Jadi akhirnya polisi lah yang nangkap gue masuk pospol. Tapi jam 7 itu udah keluar? Udah dijemput sama penjaga sekolah. Jadi dulu masih kalau misalnya kita nggak bawa BB, kalau masih sekitaran Hemuruk terus Harmoni itu masih bisa didatengin sama penjaga sekolah dulu. Itu kan di Harmoni tuh bang ya? Harmoni. Belum lagi Gajah Mada, belum lagi Kerajinan, Kompas sudah titik air lah kalau Kompas. Titik air kalau DKI mau sekolah ya, kalau di Kerajinan nggak ada ya kita udah Olimo udah kanang DKI lah. Aman. Oke, kita bicara tadi pagi dan salah satu ada kejadian siang nih bang. Kita akan berbicara ketika abang pulang sekolah karena rutenya sama itu aja nih bang. Tapi situasinya mungkin bisa berbeda. Saat abang pulang sendiri nih bang, bicaranya tuh kalau pulang pasti otomatis tuh anak kampung Jawa rame tuh bang. Depan Kompas, Kerajinan. Iya. Pernah juga waktu kelas 1 bentrok? Kalau untuk kelas 1 gua jarang sih man. Jarang? Ketemu di Kompas. Jarang. Pulang sekolah pun pasti ya udah yang pasti kita lewatin itu dulu. Pulang ya man ya. Biasanya IP juga kadang ada. IP juga? IP ada. Ada di Cideng. Jadi kalau kita dulu kan 940 muternya lewat Blanwir ya? Apa namanya sebelum Istana Negara tuh dulu tuh. Oh iya. Waktu gua kelas 1 masih lewat situ, terus belok ke kiri ya, yang di Harmoni ke kiri tuh baru kita ngelewatin Cideng. Nah sama IP sendiri tuh pernah juga bentrok bang? Bentrok. Tapi ya itu paling sebentar. Ya mantek, ributin sebentar udah masuk ke dalam lagi. Artinya nggak terlalu serem lah. Iya, nggak membuat abang khawatir juga gitu? Enggak, kalau untuk di IP sendiri pun enggak. Dibandingkan ya itu setiap kawan. Sempet down, sempet was-was pastinya. Oke, kita balik lagi ke Setia Kawan nih bang. Sebelum Setia Kawan pun ada di GS bang ya. Ketika abang balik jarang ketemu budut di GS? Jarang, bahkan nggak pernah. Waktu gua kelas 1 nggak pernah. Jarang. Yang menjadi titik rawan, yang menjadi titik membuat abang nih bisa dikatakan was-was Setia Kawan. Selain kejadian tadi, ada kejadian apa lagi di Setia Kawan yang membuat abang nih
bisa dikatakan apa ya, kejadian yang chaos parah juga ada? Kalau untuk kelas 1 sih kayaknya nggak ada man. Nggak ada. Kelas 1 itu aja. Di kelas 1. Lanjut grogol, IP biasa, apa Perti biasa? Perti malah lumayan loh dibanding IP. Lumayan Perti. Perti di Susilo itu. Di Susilo bang ya, Perti cukup, artinya ada perlawanan yang diberikan dari anak-anak Perti ya. Iya. Pernah juga ada kejadian di Pesing bang? Pesing kalau setiap Jumat man, setiap Jumat sama BDN. Yang tadi gue bilang di BDN tuh masih lumayan. Buat kelas 1 tuh BDN masih ada. Biasanya di hari Jumat man. Biasanya di hari Jumat ya? Siang ya. Nah kalau siang itu bang, setahu gue bang ya, di Pesing itu nggak cuma ada anak Jawa, kadang juga ada anak Kadoya, dan juga mungkin ada STM lainnya atau SMA lainnya. Dari beberapa nama yang gue sebutkan tadi pernah bentrok juga dengan Kedoya pernah. dengan Kedoya. Kedoya pernah. Sampai maaf ya, dulu teman-teman anak BKI nyampe ya ngerusak warung man, ada tuh di pinggir kali kan, dari angkot-angkot yang putih kuning, nggak tahu ada angkot nomor berapa ya, itu sering ikut juga tuh supir-supirnya. Oh, ngebantuin dari anak-anak Kedoya? Ngebantuin anak Kedoya. Mungkin dia sering masuk ke dalam gitu kan, daripada mungkin kaca angkotnya pada pecah, terus warungnya pada kena batu ya. Dia mereka rata-rata kadang yang ikut juga. Warganya ikut. Warganya juga ikut? Ikut man. Bisa, itu kejadian kayak gimana tuh bang kejadiannya? Sampai dengan ribut anak Kedoya itu kejadian kayak gimana? Jadi kalau misalnya kita pas balik nih, pas lagi ketemu, pernah Kedoya lagi mau sekolah ya, memang di titik banyak juga itu dia di jembatan biasa. Wah udah berderet ya. Tapi kalau misalkan kita sebelum lampu merah udah turun juga, ada nggak ada kita harus turun man. Pernah kejadian ya itu, dia udah nyebar juga, ribut, dia nyampe masuk ke dalam pangkalan angkot ya, dia keluar lagi, kita sempet ribut lama itu, ada man 20 menit tuh, lumayan lama. Oh lumayan lama tuh sampai warung-warung kayak pinggir jalan, warung-warung elang lah gitu ya. Jujur sih anak-anak kadang iseng gitu, sampai diambilin barangnya, dibuang-buang ke jalan. Makanya besok-besok sering dia juga ikut-ikutan anak sekolahnya, ngebantai anak satu DKI. Nah di kejadian itu bang, apakah kalau bicara jumlah personil bang, waktu gua kelas 1 banyak man, DKI rame. Jujur gua kelas 1 sampai kelas 2 pun masanya masih lumayan ya. Iya. Karena ya gua jujur DKI itu dulu banyak teman-teman yang di luar sekolah DKI itu sering ikut gitu, ke DKI banyak banget. Artinya nggak cuma para pelajar anak DKI aja tuh bang? Enggak. Teman-teman di luar sekolah DKI juga ada ya? Ada ya. Bahkan alumni pun sering ikut, ada. Oh alumni juga pun sering ikut. Waktu gua kelas 1. Waktu di kelas 1 banyak. Nah kejadian tadi dengan Kedoya itu kan abang bilang tadi lumayan cukup lama ya? Tarik mundur tuh bang? Mundur itu di jembatan tuh man. Pokoknya ntar kalau misalkan kita udah benar-benar udahlah, kayaknya udah gerah nih ya kan, dalam artian udah capek gitu ya kan, nggak ada yang menang nggak ada yang kalah, ya udah kita jalan sampai ke dulu mah ada terminal PPD kalau nggak salah, sekarang tuh buat busway. Oh iya, udah mau ke Garden. Iya udah mau ke Garden. Iya. Kan, baru kita naik bis lagi dari situ. Itu di Pesing tuh bang ya? Iya. Pesing lewat sedikit taman kota kosong. Di Garden. Di Garden. Garden kadang ada man. Biasa. Sekolah mana tuh? Kalau sekolahnya sih kayaknya nggak banyak man. Tapi gembelan ya man. Oh gembelan, warga tuh ya? Kalau warganya sih nggak begitu, cuman yang sering nongkrong situ kayak tuh ngamen, kadang iseng dia. Kalau kita lewat nih, kalau nggak turun ya kadang ditimpain gitu. Cuman kalau misalnya turun dia juga ngeliat DKI waktu gua kelas 1 banyak ya, dia gerah juga sih sama. Tapi pernah juga bentrok sama mereka? Pernah. Pernah? Ya,
kadang kalau kita iseng rapi ya kan, rapi pas lampu merah kita langsung kejar tuh si ya maaf gembelan itu tuh, kadang dia nggak ngeh, kita udah punya strategi juga, rapi aja tuh, rapi. Ketika lampu merah kita langsung buar kejar ya. Iya. Kalau di garden, kalau udah selepas garden sih jujur sih udah tenang man. Udah tenang ya. Udah tenang. Gantung kosong. Udah gantung, gue pribadi ya kandang DKI lah. Yang anak gantung pada turun. Milano, gue kelas 1 belum pernah gue ribet Milano kosong. Maju sedikit sahabat kosong kalau pulangnya. Gelas Kosong. udah menjadi titik aman di Cengkareng JB. Kalau udah Cengkareng udahlah. Orang juga udah tahu anak DKI ini. Gantung, gelas, gantung, Milano, gelas aman nih bang. Sampai JBR lu udah aman. JBR aman. Cengkareng nongkrong ya. Udah enak dah tuh di Babe biasanya bang ya. Biasa depan Babe. Nah, waktu lu kelas 1 sendiri bang, pernah ada kejadian apes gak sih itu bang? Pagi pernah man. Pagi. Kejadian kayak gimana tuh bang? Jadi gua kan biasanya naik C10 ya, turun di JBR Jembatan Baru, tapi nggak tahu kenapa gua waktu itu turunnya di lampu merah deretan Ramayana lah. Dari situ gue nyebrang, kan dari situ nyebrang pun bisa jalan ke Jembatan Baru ya. Iya betul. Gue pernah pas ketika gue naik 95, gue itu bener-bener kaget gue man. Kagetnya gue di pintu pas gue naik ke kanan, nah itu Maesari Bakti ya, Kampung Jawa baru berangkat, lagi mendeng langsung teriak DKI ya. Satu orang masuk ke pintu depan, pas kebetulan gue di pintu depan man. Itu udah megang stick golf. Ya untungnya anak Kampung Jawa, anak Ujung Aspal ya man ya. Iya. Kalau nggak salah Arab itu. Bang Arab. Iya. Arab kelas 2 kan gue kelas 1. Dia nyamperin langsung, tapi nggak turun semua sih. Udah sempet mau turun, anak Kampung Jawa yang lain yang di Maesari Bakti ya, satu orang dulu nih nyamperin gue, lu DKI ya. Gue di situ udah sempet disabet. Akhirnya gue pegang tuh si kepala stick golf ya kan, langsung ditomprok sama Arab. Gitu. Siapa yang ditomprok, lu atau temennya tuh bang? Anak Kampung Jawanya. Anak Kampung Jawanya. Ngebagi gua. Dulu tuh inget gue, akhirnya sempet tomprok sama Arab ya, gue turun langsung cabut gue ke JBR. Nah, JBR kebetulan apesnya sepi, nggak ada anak-anak DKI. Udah gue akhirnya berdiri doang tuh di gang Jembatan Baru. Ntar lu kata gue ntar. Gitu. Nah, itu sih kejadian gue kelas 1 ya, masih belum berani bawa BB lah. Karena tapi pas di kelas 2 kelas 3 ya gue beraniin diri gitu. Karena memang udah banyak kejadian. Itu juga kata abang-abangan, lu bawa BB lah, bawa minimal buat jaga-jaga diri sendiri. Oke, tahan bang. Kelas 2 dan kelas 3 kita tahan bang ya. Artinya di sepanjang perjalanan kelas 1 dimana lu bisa dikatakan mental lu sempet down, akhirnya lu bisa pelan-pelan memulihkan kembali mental lu sudah bisa membaca sedikit demi sedikit titik-titik mana nih yang rawan dari rival-rival lu nih bang ya, sepanjang kelas 1 bang. Mungkin bisa lu sebutkan bang, di kelas 1 sendiri bang, rival terberat lu sekolah mana bang? Jujur STM Kampung Jawa 6 siang menurut gue kelas 1 tuh ya, rival bener-bener menurut gue gerah lah. Waktu zaman gue kelas 1 itu Kampung Jawa masih banyak yang siangnya ya. Berat banget. Apa yang membuat Kampung Jawa siang berat buat lu bang? Ya pribadi gue sih cuman hanya beratnya itu ya di setka aja. Kampung Jawa 6 siang itu kalau udah ngumpul mungkin dari 204 nya, dari basis setiakawannya sendiri, basis pelbaknya sendiri, mungkin ngumpulnya ya di setiakawan. Tapi jujur di jalur pun jarang gue ketemu. Hanya ketemu di setiakawan kalau 6. Setiakawan itu ya yang tadi gue bilang, dari semua basis kayaknya kalau untuk mau bentrokin DKI ya di situ gitu. Tapi jujur gue pribadi gue pengen banget gitu ngerasain di jalur, gue pengen tahu gitu. Tapi pas gue kelas 1 belum ngerasain ketemu
Kampung Jawa 6, siang di jalur. Di jalur ya. Belum pernah. Oke. Gue sendiri. Artinya di situ juga itu yang membuat dan lu berasumsi bahwasanya rival ketika lu kelas 1 Bang, anak Jawa siang yang terberat Bang ya. Terberat. Jujur. Budut Enggak. Karena budut Jarang. banyak, jarang. Sekolah-sekolah lain Nggak ada. ada. Ya. Kampung Jawa 7 pun ya paling di di Ayam, di Gang Macan ya kan. Tapi kalau untuk di jalur jujur sih mah, gue pede sama 7. Tapi kalau sama 6 Anak siang udah dah. adrenalinnya pasti berbeda Bang ya. Oke kawan-kawan, sedikit kita berbincang dengan Bang Ari dari 1 DKI basis JBR 715. Kita akan mengulik atau mengupas tuntas bagaimana di eranya beliau semasa sekolah dahulu. Berhubung cuaca yang sudah memang tidak memungkinkan, cuaca nggak bersahabat nih, kita akan pindah posisi. Jangan kemana-mana, pantengin terus T-Rock Channel, karena di sini Bang Ari akan mengupas tuntas kehidupannya di masa sekolah, di masa putih abu-abu. Oke, brother.